Judul kita hari ini, bersihkan akidah dengan enggak tahu judulnya. Bersihkan akidahmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Barangkali ada yang bertanya, bang, akidah kita kotor serta perlu dibersihkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang akidah kita bersih, alhamdulillah tambah bersih. Karena iman itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal imana la yakhlaq kama yakhlaqu thawb. Iman itu juga ikut lusuh seperti lusuhnya pakaian. Dari yang lain disebut berkarat, seperti berkaratnya apa yang berkarat? Besi. Maka kita bersihkan, kita asah dengan majlis-majlis zikir dan ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Umar radhiyallahu taala anhu sering mengatakan kepada para sahabat, ta'al najlis nu'min sa'ah. Mari kita duduk memperbaharui iman sesaat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akidah? Jawabannya adalah karena satu, kerusakan yang paling parah terjadi di dunia adalah kerusakan akidah. Sebab apa? Sebab akidah yang rusak melencengkan kita dari misi utama kehidupan. Apa misi utama kehidupan kita? Beribadah kepada Allah. Apa maksud ibadah kepada Allah? Baik. Itu definisinya. Makna beribadah kepada Allah, tafsirnya adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah itu. Sebab orang-orang jahiliyah sekalipun, orang-orang jahiliyah dulu beribadah tidak kepada Allah? Beribadah kepada Allah? Mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi di samping beribadah kepada Allah, mereka menyekutukan Allah. Maka kerusakan akidah berakibat jauh dari misi kehidupan. Kalau misi tidak terlaksana, maka visi kehidupan tidak akan dicapai. Betul? Iya. Misalnya visi sekolah Abdullah bin Umar. Apa nama sekolahnya? Salafiyah Ula. Taib, khalas. Abdullah bin Umar. Ada visinya. Ada visinya. Untuk mencapai visi ini ada misi yang harus dikerjakan. Bila pimpinan sampai kepada bawahan, staf terendah, tidak melaksanakan misi dengan benar, menurut tuan-tuan dan puan-puan, akan tercapai visi? Akan tercapai? Tidak akan tercapai. Demikian pula bila misi itu tidak, misi kehidupan tidak dilaksanakan dengan sebenarnya, maka misi kehidupan tidak dilaksanakan dengan sesungguhnya, maka visi kita tidak akan tercapai. Ini apa visi loh?
Oh, tak tahu PC itu ya. Apa PC tadi? Masuk surga, balik ke kampung halaman asli kita. Orang muslim itu visinya tinggi, bukan hanya mencapai cita-cita dunia. Rendah, dunia kan rendah, namanya saja dunia. Apa makna dunia? Makna dunia dalam bahasa Arab adalah muannas daripada adna. Adna itu artinya yang paling di bawah, paling rendah. Jadi cita-cita duniawi, cita-cita rendah. Kalau cita-cita kita adalah cita-cita yang samawi, yang sangat tinggi, yaitu masuk surga. Nah, masuk surga ini ada misinya tadi. Apa misinya? Beribadah hanya kepada Allah, karena Allah haramkan surga kepada orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, sekalipun tinggal di tanah suci. Abu Jahal tinggal di mana? Di tanah suci. Iya tak? Abdullah bin Ubay tinggal di mana? Di Madinah, di tanah suci. Tetapi tanah tidak membuat mereka suci, karena mereka tidak mensucikan tanah itu dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya, kata Abdullah bin Abbas, illa liwahidun, agar mereka mentauhidkanku, agar mereka mentauhidkanku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan melihat dan membaca sejarah jahiliyah, selalu dimulai dengan menyimpangnya manusia dari misi kehidupan ini. Lahirnya maksiat, lalainya orang dari beribadah, atau melakukan ibadah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, atau merubah-rubah dan memodifikasi agama. Agama kan dimodifikasi. Kira-kira mana yang mahal, yang asli atau yang dimodifikasi? Betul nih. Antum beli motor nanti, motor apa yang mahal sekarang? NMAX, berapa harganya? Tidak punya, ragu dia. Sama, saya tidak tahu harganya. Saya bisa, kau tahu. Berarti antum tidak punya kan? Sama, antum jangan sedih, saya juga punya kok. Nah, saya juga tidak punya. Antum bilang Ustaz punya mobil, tidak juga punya mobil. Makanya mobil saya berganti-ganti, sebab belum akad. Belum akad. Kalau sudah akad tidak ganti-ganti. Macam istri kan tidak ganti-ganti, karena sudah akad. Jadi kalau lihat nanti mobil saya ganti-ganti Ustaz, karena belum akad. Kalau sudah akad nanti mobil satu aja. Jadi yang sedih tidak akhir sama. Antum tak punya NMAX, saya tidak punya. Antum punya mobil, tidak punya, saya sama. Tapi masih bisa naik mobil kan? Numpang sama mobil orang masih boleh kan? Alhamdulillah. Bersyukur kita. Jadi lebih baik, bukan lebih baik, punya tidak punya tapi bisa menikmati, daripada orang yang punya tapi tidak bisa menikmati. Alhamdulillah. Iya tak? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Modifikasi ya. Baik. Kalau antum beli motor baru, lalu dibuat stangnya naik ke atas, ya biar bergelayut sambil mengemudi kan? Kira-kira tambah mahal atau tambah murah? Tambah mahal, tambah murah? Tambah murah. Serius ini. Iya, ayo kita
rame-rame beli satu motor, nanti kita modifikasi, lalu kita tawarkan, lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sesungguhnya perubahan-perubahan dalam agama itu selalu akibat lemah di dalam masalah akidah. Lemah dalam masalah akidah. Kenapa lemah akidah? Masuk hal-hal yang membuat akidah itu terkontaminasi. Tahu tak sebabnya? Tak tahu juga. Karena masuk bahan-bahan yang tidak asli ke dalamnya. Masuk bahan-bahan yang tidak asli. Walaupun tampilannya lebih menarik, walaupun bentuknya lebih cantik, tetapi karena tidak asli harganya jatuh. Dia akan rusak. Iya kan? Makanya banyak yang modelnya tak bagus tapi asli lebih tahan daripada yang bagus tampilannya tapi bahannya sintetis atau KW, ibarat baterai GS tapi bukan GS Jepang, GS Garuda Sakti. Itu kalau yang Jepun punya bisa setahun, kalau ini alhamdulillah sebulan. Alhamdulillah sebulan sudah suak lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi rusaknya akidah masuk dari mana? Saya ulang lagi. Dari mana? Karena akidah dibangun di atas bahan-bahan yang tidak asli. Karena akidah ini produk dalam negeri atau luar negeri? Ya Ustaz, akidah kita ini produk luar negeri atau produk dalam negeri? Ayo, luar negeri, betul. Negeri kita sekarang apa? Bumi, sah? Bumi kan? Antum tinggal di mana sekarang? Di bumi. Antum tinggal di mana? Di Mars? Di bumi. Taib. Akidah ini aslinya tumbuh di bumi kah? Atau diturunkan dari sama, dari atas? Saya ulang lagi. Agama ini aslinya tumbuh dari bumi, artinya produk orang bumi kah? Atau dia produk langit? Produk langit. Kok produk langit? Siapa yang produk? Hah? Agama ini siapa yang buat? Ustaz, ragu nampaknya. Agama ini siapa yang buat? Mas, tidak tegas, masih ragu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak itu dari Rabbmu, jangan ragu. Tegas. Siapa yang produk? Alhamdulillah. Begini masyaallah tabarak. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang produk. Jelas? Makanya agama kita disebut agama samawi. Agama samawi. Agama-agama selain agama yang diturunkan namanya agama ardi. Lupa belajar SD nampaknya. Tidak belajar SD. MDA masuk, Ustaz daftarkan orang-orang lagi di Salafiyah Ula Ustaz untuk belajar mana agama samawi, mana agama ardi. Caranya agama samawi tunjukkan apa-apa aja. Islam terus langsung terus. Ustaz daftarkan, ambil buat dan demonstrasi. Yang kedua Nasrani, mantap, agama samawi, betul. Ketiga Dasmani. Apa? Terus Yahudi, mantap. Dah tidak jadi daftar sana. Tidak jadi daftar. Jadi agama samawi yang masih eksis sampai hari ini,
yang masih utuh, nah yang masih bukan utuh, masih ada sampai hari ini ada Ustaz, kantum berpikir kayaknya ragu nampaknya. Hah? Ada yang lain? Apa? Yahudi itu Islam juga? Baik. Kalau gitu Islam semua jadinya sih. Ini yang bilang 3 tadi. Jadi orang Islam mereka. Berarti diterima. Orang Yahudi sekarang. Nah, kita bilang sekarang tadi antum, makanya antum bilang nampaknya. Hah? Ya Syekh. Ustaz, Yahudi nggak ada katanya. Hah? Terus sinagog tuh siapa punya? Sinagog tuh siapa punya? Yang menghidupkan hari Sabtu siapa orangnya? Ngangguk-ngangguk lagi. Al-Quran saja mengatakan wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Antum Al-Quran bilang ada, antum bilang enggak ada. Berani sekali melawan Quran. Gimana? Ini ada yang salah paham nampaknya. Memang akhil karim, aslinya semua kita muslim, aslinya. Tapi mereka mau tidak disebut muslim? Nggak. Itu makanya mereka bilang apa namanya? Yahudi. Alhamdulillah. Dah paham? Dah paham? Baik. Kalau mereka sebut muslim, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim mereka. Punya kartu nomor registrasi masuk surga. Tapi mereka mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Enggak. Maka mereka disebut oleh Nabi sebagai, ya Syekh, disebut oleh Allah sebagai Yahudi, tidak Islam lagi. Nabi sebut mereka Yahudi. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dah jelas belum? Belum jelas? Tambah dalilnya? Enggak, alhamdulillah. Memang mudah menyerah. Iya, enggak lama bertahannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Dah kembali antum dah benar lagi nampaknya. Jadi, aslinya seluruh nabi itu membawa agama Islam. Betul. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Ya kan? Nah, dan para nabi dan rasul itu mereka adalah muslim, tetapi pengikutnya berubah. Nah, ini yang mau saya kan sampai ke situ nanti. Atau terlalu cepat. Ya memang gasnya ini kalau naik motor langsung gigi 4 nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Mereka semuanya muslim asalnya, tetapi ketika mereka menolak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka non muslim. Antum jangan sembarang bilang kafir. Non muslim. Sebenarnya lebih hebat sebutan kafir daripada non muslim. Nah, jelas ya? Kan mereka yang bilang inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami kufur kepada apa yang kalian diutus untuk menyampaikannya. Biar kalian bilang dirinya sebagai orang kafir. Kafarna. Kami kafir. Oke, alas. Dah paham sekarang? Alhamdulillah. Jadi asalnya semua itu orang Islam. Tetapi ketika mereka berubah dan menyimpang menjadi orang, nah ini yang saya maksud nanti ya, terlalu cepat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Saya jadi berubah haluan jadi saya. Berubah jadi alur cerita kita. Tak apa-apa lah ya. Yang penting sampai juga. Jadi ketika mereka bercerai-berai, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Bercerai-berailah orang-orang Yahudi menjadi 71. Tahil. In-Nasara 72. Islam 73. Masya Allah, 73 golongan. Berarti mana yang lebih banyak bercerai-berai, kita atau mereka? Kita. Berarti kita lebih hebat. Karena lebih banyak modifikasinya. Nah, kulluhum fil jannah, semuanya masuk surga. Hah? Antum nggak kasihan dengan umat ini? Kulluhum fil jannah, semuanya masuk surga. Nggak kasihan dengan orang ini tidak masuk neraka? Kulluhum fil nar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani, umat Islam terpecah semuanya. Nah, untuk umat Islam Nabi tegaskan semuanya terregistrasi masuk neraka kecuali satu. Allah. Kalau demikian, mana yang lebih banyak aliran sesat atau aliran selamat? Astagfirullahaladzim. Ternyata lebih banyak yang rusak daripada yang yang selamat. Antum masuk yang mana? Antum masuk yang mana? Yang nomor 73, nomor 41? Hah? Nomor 1 yang paling sesat. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin nomor sesat. Ini nomor pertama tersesat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mohon maaf ya, antum jangan tersinggung, besok tidak mau hadir lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, 73 satunya yang selamat. Menurut tuan-tuan, yang 73 ini menyangka dirinya selamat atau tersesat? Alhamdulillah, semuanya tak pernah berniat tersesat. Semuanya tak pernah mengatakan nawaitu an adillah lillahi ta'ala. Ya, saya berniat sesat karena Allah, demi Allah tak ada. Betul kan? Semuanya mengira bahwa mereka adalah yang satu golongan yang selamat. Betul? Selainnya tersesat. Yang sesat pun bilang yang selamat sesat. Sahih? Antum ini sesat semuanya. Ya, antum ini sesat semua. Sama juga ya, kita bilang yang lain sesat juga. La haula wala quwwata. Akhirnya kita saling menyesatkan. Jadi kalau ada bilang jangan ada yang mudah nyesat-nyesatkan, dia sendiri sudah menyesat. Karena dia nganggap, kalau cuma tanya Ustaz yakin tak dengan pernyataan Ustaz tadi bahwa Ustaz benar yang lain sesat? Yakin katanya, sudah menyesatkan. Jangan mudah nyalah-nyalah, jangan menyalahkan katanya. Tidak ada manusia di dunia ini kecuali menyalahkan dirinya dan membenarkan yang lain.
Betul? Saya ulang lagi. Belum malam ya, baru 15 menit Anda sudah ngantuk. Saya ulang lagi. Tidak ada manusia di dunia ini kecuali menyalahkan dirinya, membenarkan orang lain. Oh, terbalik. Masih bangun, alhamdulillah. Pasti kalau dia anggap dia benar, otomatis dia salahkan yang tidak sama dengannya. Betul? Jadi kalau ada yang mengatakan jangan menyalahkan, omong kosong. Kalau bahasa Ustaz Akmal tidak apa namanya? Konyol ya. Ini pernyataan apa namanya? Konyol ya. Semuanya menyalahkan. Berarti kalau gitu, semakin gencar kita menyalahkan, gitu ya. Karena sudah semua juga gencar menyalahkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, inilah doa Nabi yang tidak diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi ketika selesai dari peperangan Zatir Riqa, mampir di masjid yang dikenal sekarang dengan Masjid Al-Ijabah, ya, di sebelah timur lautnya kota, atau di sebelah tenggaranya Masjid Nabawi. Di situ Nabi alaihissalam singgah dan salat, lalu lepas itu berdoa, salat sunat dia di situ, dan meminta 3 permintaan. Pertama, minta umat ini tak dihancurkan seperti umat-umat sebelumnya, seperti umat Nabi Nuh, ditenggelamkan semuanya dengan banjir At-Tofan. Umat Nabi Lut dibalikkan bumi ini, ya tak? Fir'aun dan seterusnya. Maka ini diterima oleh Allah doanya. Insya Allah umat ini takkan dihabiskan dengan sekali siksa di dunia. Masih ada kesempatan. Yang kedua, doa Nabi, jangan sampai umat ini terkalahkan oleh musuh secara total, seluruhnya di bawah musuh semua. Dijawab juga oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah jangan terjadi fitnah sesama kaum muslimin. Apa fitnahnya? Tadilah, tidak bisa bersatu, artinya saling menyalahkan, karena masing-masing menganggap dirinya yang benar, yang lain salah. Yang mengatakan tak boleh menyalahkan, dia sendiri sering menyalahkan. Hati-hati itu Wahabi katanya kan. Kalau hati-hati bahasa menyalahkan atau membenarkan Ustaz? Hati-hati dengan Ustaz Dasman, pasalnya Taman Madinah tu, menyalahkan atau Masya Allah mengangkat menyalah, tapi katanya tidak boleh menyalahkan. Tidak ada, termasuk kita. Kalau saya ngaku saya menyalahkan itu yang saat, ya saya baru selesai salat maghrib, azan lagi belum, tu tengok tu. Awak nengok jam itu tadi, alhamdulillah masih panjang waktu. Baru jam 2:10. Malam apa siang tu? Baik, tafadhal ya Syekh. Astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Ternyata waktu di sini lebih cepat. Ya. Ini mungkin karena antum semangat ini, jadi terasa lebih cepat. Ini bisa kayaknya pulang lambat nih, Bang. Allah musta'an. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Ulang lagi dari awal sih. Bahwa umat ini akan terlibat fitnah, ba's,
di antara mereka. Gimana tidak? 73 golongan, dan tidak satu pun merasa sesat, dan satu pun tak berniat sesat. Dan tidak ada kita berniat sesat, alhamdulillah. Kita kan tidak ada berniat sesat kan? Saudara-saudara kita yang menyimpang tidak merasakan sesat dan tidak berniat sesat. Sebab kalau tahu dia sesat, dia tak akan sesat. Kalau dia tahu jalan itu sesat, dia tidak akan tersesat. Adam alaihissalam ketika dilarang Allah untuk mendekati syajaratul, yang dinamakan oleh iblis syajaratul khuld, pohon abadi. Yang namakan pohon abadi siapa? Iblis, bukan Allah. Allah hanya bilang wala taqrabah hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kamu jadi orang zalim. Lalu iblis merubah nama pohon itu menjadi pohon keabadian, supaya bisa dia luluskan proyeknya, yaitu mengatakan kepada Adam, Allah melarang, innama yanhaakum an hadhihi syajarati, innama nahakuma ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dia katakan kepada Adam, tahu enggak Adam, saya kan lebih tua dari kamu, banyak rahasia yang kau tak pahami, maqasidus syariah yang kantum tak masuk ke dalamnya. Saya pakar maqasid, ya. Saya lebih paham tujuan Allah melarang kamu berdua dekat-dekat pohon ini, sebab siapapun yang dekat dengannya, makan buahnya, nanti jadi malaikat. Jadi malaikat, atau kekal di sini. Kamu tidak mau rekreasi, ya, ganti-ganti situasi, iya kan? Dan sebelum kamu diciptakan, kami dengan para malaikat sudah diberitahu oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, iblis ada enggak waktu itu? Ada. Saya akan ciptakan di bumi seorang khalifah. Berarti bukan dari kalangan malaikat, bukan juga dari kalangan jin. Jelas loh. Maka kamu kan belum ada waktu itu, saya sudah ada. Kira-kira yang lebih tua lebih tahu apa yang lebih muda? Yang duluan makan kerak lebih paham atau yang lambat makan kerak? Yang duluan makan garam lebih darah tinggi daripada yang sedikit makan garam. Akhirnya Adam karena terpengaruh rayuan itu, betul juga ya iblis, ya, saya ingin kekal di sini aja lah, saya tidak mau pergi kemana-mana karena surga ini nikmat. Itu mungkin yang terbayang dalam pikiran Adam karena pengaruh iblis tadi. Akhirnya fadallahuma bighurur, akhirnya mereka ditipu oleh syaitan dengan logika yang menyesatkan. Adam sadar enggak dia disesatkan? Tidak. Makanya ketika Nabi katakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, ada lagi nanti orang yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Kan begitu? Betul? Subhanallah, akan ada. Sebagaimana Nabi mengharamkan alat-alat musik misalnya, akan ada yang mengatakan yastahilluna al-harira wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada kaum dari umatku nanti menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat musik. Pasti ada.
Dan ini mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, dan semuanya itu bighurur, dengan tidak sengaja. Adam alhamdulillah tak sengaja, makanya dia cepat bertaubat karena dia bukan terlibat dalam tipu muslihat. Jelas? Makanya orang yang tak sengaja sesat mudah untuk selamat, karena ketika hidayah menyapa dia cepat-cepat sadar. Iya tak? Iya tak? Tapi orang yang punya kepentingan dengan jalan itu, dia tidak akan mudah selamat. Apa sebab? Karena dia sendiri yang bekerja dan merintisnya. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, ketika Nabi dulu berdakwah memperbaiki akidah-akidah yang rusak karena jahiliyah, tidak berilmu yang berasal dari wahyu, maka yang paling susah untuk ikut adalah para petinggi yang punya pendapatan khusus dari itu, yang punya kepentingan khusus dengan mempertahankan budaya lamanya itu. Walaupun mereka sadar bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang tak pernah berdusta, orang yang senantiasa menjaga amanah, tetapi mereka tidak mau mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bahwa umat ini pasti akan berpecah belah, itu tak bisa dihindari. Yang kedua, bahwasanya banyak dari, atau mungkin sebagian besar, tidak berniat untuk tersesat. Karena kalau dia tahu jalan itu sesat, pada umumnya yang berpikiran sehat tidak akan mau bergabung dengan jalan itu. Sebagaimana Adam dulu alaihissalam yang jelas langsung Allah yang perintahkan kepadanya, Allah yang ingatkan kepadanya, Adam, ini iblis musuhmu. Kan dia bilang gitu, ini iblis musuhmu. Apalagi kita yang jauh, tidak langsung diberitahu oleh Allah kecuali melalui Nabi alaihissalam. Nabi buat garis di tengah, di tanah, lurus, besar, terang. Lalu kata Nabi SAW, hadhihi sabili fattabi'u, ini jalanku, ikut. Lalu Nabi buat garis-garis yang menyimpang dari jalan-jalan ini, dan banyak. Maka jalan yang menyimpang lebih, saya nanya, mana banyak jalan yang bersimpang atau jalan yang lurus? Tahu rupanya. Ya, jalan yang bersimpang lebih banyak daripada jalan yang lurus. Dari sini berapa simpang nanti? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan-jalan menyimpang ini, kalau kita tidak hati-hati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di setiap pangkal jalan yang di kiri kanan itu ada syaitan. Syaitan apa profesinya? Menggoda. Kalau orang menggoda, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, kalau antum tak menyenangkan, takkanlah tergoda. Sempat yang di situ nenek-nenek yang nunggu, tergoda antum? Hah? Tergoda enggak kalau nenek-nenek yang nunggu? Tapi coba anak gadis bercadar pula. Lentik bulu matanya nampak. Awak dah ngaji tentu kan pangsa pasar kita kan beda kan. Ya, kalau sempat yang nunggu itu yang tak berkain, rok di atas apa? Mata kaki. Rok di atas lutut, antum pasti bilang astagfirullah. Iya dah. Ini tidak tertarik dah. Tapi kalau sempat di situ yang nunggu, yang bercadar, ini yang berjenggot-jenggot, anak siapa tu kan dia? Dan mulai tertarik, bertanya-tanya dia. Akhirnya pura-pura ada yang tertinggal, balik lagi. Dia ditelepon istrinya, Umi kata, mau jadi ikutlah, enak ngaji dia Umar bin Khattab. Akhirnya dijemput. Tujuannya bukan jemput uminya, supaya disapa lagi.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, siapa yang menyapa akan mulai tergoda, dan siapa yang tak berpaling insya Allah selamat mengikuti jalan utama. Ustaz, jadi kalau ada yang menggoda nanti, kalau ada yang menggoda, bahwa di antara bid'ah itu ada yang hasanah, antum bilang saja, mohon maaf, saya sunnah hasanah saja belum lengkap saya jalankan. Jelas? Yang sunnah hasanah saja belum terlaksanakan semua oleh saya, maka saya mohon maaf, terpaksa saya menolak tawaran adinda. Iya, seperti yang laki-laki ini, yang penakut-penakut ini, ditawarin untuk menikah lagi oleh seorang janda, dia bilang, mohon maaf, satu saja belum terhabiskan. Bilang aja gitu, insya Allah tak digoda lagi. Tapi kalau antum dah mulai, memangnya berapa maharnya? Mau ndak adik saya ndak bayar nafkah? Atau misalnya saya hanya pulang sekali sebulan. Awalnya dia mau tuh, karena dia sedang menggoda. Ndak apa-apa bang, saya pun tanpa abang sudah belanja dah cukup, karena dia guru dapat sertifikasi. Misalnya, oh saya kasih sekali sebulan aja pulang, ndak masalah bang, saya dah lama juga ndak punya suami. Toh bisa bertahan. Akhirnya dah mulai komunikasi terjalin, sah? Dah mulai komunikasi. Akhirnya bujuk sama istri, gimana? Istri ternyata kasihan juga dengan abangnya. Iyalah bang. Nah, akhirnya terlepas. Ternyata setelah jadi susah untuk kembali. Akhirnya kelahilah kantor cabang dengan kantor pusat. Akhirnya tutup kantor pusat gara-gara kantor cabang. Awalnya sunnah, nyerempet ke bid'ah hasanah, ternyata terfitnah, susah untuk menyelamatkan diri. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan yang lebih parah, bila penyimpangan itu dalam masalah akidah. Alhamdulillah, bila terjadi khilafiyah di antara ulama, antara Imam Asy-Syafi'i misalnya, yang mengatakan kunut subuh itu disunnahkan atau mustahab, dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak disunnahkan, tetapi mereka tidak membentuk aliran dalam agama. Tidak ada aliran firqah Ahmadiyah dengan firqah Syafi'iyah, enggak ada. Berkhilaf antara Malik dengan Asy-Syafi'i. Misalnya dalam masalah fikih, tidak ada firqah Malikiyah dan tidak ada firqah Syafi'iyah. Jelas? Tapi ketika berkhilaf kita dalam masalah akidah, lahirlah firqah-firqah dan golongan-golongan yang tadi. Ketika umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Ahadithus An-Nabawiyah Sahihah, bahwasanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir. Dan Nabi SAW ketika memberikan takziah kepada orang yang meninggal, dia katakan, apa kata Nabi SAW? Inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dalam ayat lain, bi ajalin musamma. Allah yang memiliki apa yang dia beri, Allah yang memiliki apa yang dia ambil, dan segala sesuatu Allah tentukan dengan takdir. Jelas? Ini iman ahli sunnah wal jamaah, beriman pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala.
lalu lahir firqah yang namanya Qadariyah yang mengingkari takdir Allah. Ini masalah akidah atau masalah fikih? Akidah. Lahirlah firqah Qadariyah. Jelas? Maka dalam masalah akidah sangat berbahaya karena membuat puak-puak, membuat firqah-firqah yang masing-masing menyesatkan yang lain. Tapi kalau masalah khilafiyah dalam fikih, alhamdulillah tidak ada saling menyesatkan, paling ada saling menyalahkan. Betul? Betul tak? Serius ini? Makanya antara Malik dengan Syafi'i banyak masalah yang tidak disepakati, tapi akidah mereka sama, Al-Quran dan Sunnah. Ketika terjadi khilaf masalah fikih antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, dalam mazhab Ahmad tidak boleh dijamak antara solat Jumat dengan solat Asar. Tak tahu ya? Tak tahu ni. Ya, antum Syafi'i masalahnya. Masar kalau geram. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, boleh mat berkelahi Ahmad dengan Syafi'i? Saling tahzib? Tidak, akidahnya sama. Tetapi ketika Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili, yang sebelumnya Wasil bin Atha, Ra'sul Mu'tazilah, orang pertama mendirikan Mu'tazilah, walaupun gurunya Al-Hasanul Basri, Ra'su ahli sunnati bil Basra, tetapi bergurunya dia ke Hasan Basri, tidak otomatis dia sama keyakinan dengan Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri gurunya, tapi dia menyimpang dari ajaran gurunya. Maka kalimat sanad, si fulan bertemu dengan si fulan belajar padanya, lalu bersepulan di atasnya belajar kepada syekhnya sampai ke Rasulullah SAW, itu tidak disebut sanad sampai dia meriwayatkan apa yang dia riwayatkan dalam masalah tertentu sampai ke Rasulullah SAW. Orang sekarang nak menyesatkan orang yang mengatakan, misalnya Ahmad bin Abi Du'ad bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, pernah duduk misalnya di majelisnya, lalu dikatakan Ahmad bertemu dengan Asy-Syafi'i, Syafi'i bertemu dengan Malik, Malik bertemu dengan Nafi', saling menjadi guru dan murid sampai ke Abdullah bin Umar, sampai ke Nabi SAW. Dianggaplah semua pendapat Ahmad bin Abi Du'ad sama dengan pendapat Ahmad, padahal Ahmad bin Abi Du'ad adalah orang yang menafikan seluruh sifat Allah, sedangkan Ahmad bin Hanbal adalah mengisbatkan seluruh sifat Allah. Pernah dengar kan? Tak pernah dengar. Untung antum tak dengar, kalau tak bahaya. Ya. Ada yang nak mengatakan bahawa ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya bertemu dengan Zakaria As-Sajid, lalu Zakaria bertemu dengan Abi Thawr murid Asy-Syafi'i, dia ini belajar kepada Syafi'i, Syafi'i belajar kepada Malik, Malik belajar kepada Nafi', Nafi' belajar ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar ke Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian Al-Asy'ari akidahnya sama dengan Nabi. Ini bagi yang tak paham ilmu sanad, nganggu-nganggu. Oh iya katanya, iya katanya. Tapi yang paham ilmu sanad, tunggu dulu mas, antum jangan mengelabui orang dengan cara ini. Sebab kalau dengan cara ini nanti Abdullah bin Ubay bin Salul murid Rasulullah langsung. Jelas ya? Abu Jahal murid bertemu Nabi SAW. Tadi saya katakan Ra'sul Mu'tazilah Wasil bin Atha lama berguru pada Al-Hasan Al-Basri. Lalu antum katakan nanti karena dia berguru pada Hasan Basri, penyimpangannya ini menjadi dosa Hasan Basri? Demi Allah tidak. Jelas? Jadi yang menjadi iktibar bukan dia pernah berguru dengannya, bukan pernah berguru dengannya, tapi mana riwayatnya yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menerima dari Zakaria bin Yahya As-Saji, kemudian As-Saji menerima dari Abu Thawr, Abu Thawr menerima dari Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i menerima dari Malik, Malik menerima dari Nafi', Nafi' menerima dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar menerima dari Rasulullah SAW bahwa Allah ada tanpa tempat, bawa sini. Itu baru namanya sanad.
Ya, itu namanya sanad. Kalau enggak itu namanya bersunat namanya. Jadi riwayatnya jelas. Bukan asal sekedar nanti seperti seorang yang mengatakan Ad-Daraqutni ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan alasan Ad-Daraqutni pernah mengajak Abu Zar Al-Harawi, perawi kitab Sahih Al-Bukhari, yang pertama memasukkan ilmu kalam di Masjidil Haram, lalu Ad-Daraqutni membawanya bertemu dengan Al-Baqillani, dan Ad-Daraqutni menghormati Baqillani. Lalu dikatakan bahwa akidah Ad-Daraqutni seperti Al-Baqillani, seperti Abul Hasan Asy'ari. Buktikan sesungguhnya Abul Hasan Ad-Daraqutni punya kitab namanya Al-Asma'i was Sifat yang bertolak belakang dengan akidah Al-Baqillani yang mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak bertangan, Allah tidak boleh datang, Allah tidak boleh tertawa, Allah tak boleh gembira. Ditolak dengan akal dan logika. Ini bukan sanad namanya. Apa nama tadi? Jadi bedakan sanad, kawan. Jadi jangan menipu orang dengan cara seperti ini. Jangan menipu orang dengan cara seperti ini, karena dalam ilmu ketika kita belajar tentang pemalsuan hadis ada namanya tarkibul asanid. Tarkibul asanid, sanad yang dikarang. Ya memang dia rawi ini bertemu dengan ustadznya ini, dia belajar padanya, kemudian ini bertemu dengan ini sampai ke Rasulullah SAW. Benar, cuman yang hadis ini tidak pernah didengarnya dari syekhnya, tapi tiba-tiba perawi belakangan masukkan hadis itu bagian dari riwayat syekh ini. Ini terpaksa lama belajar nampak syekh sampai jam 2. Kau iya masih jam 2. Kau muslimin atau muslimat? Misalnya, tadi kita contohkan ketika antum mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berguru pada Imam Malik, itu betul. Malik berguru pada Nafi', itu benar. Nafi' berguru pada Abdullah bin Umar, itu sahih. Abdullah bin Umar berguru nama Nabi, itu benar. Jelas? Tetapi ketika ada yang memasukkan hadis yang bukan hadis Imam Asy-Syafi'i, lalu dimasukkan di karang sanadnya, qala Asy-Syafi'i akhbarana Malik, Imam Malik berkata, qala akhbarana Nafi', Nafi' berkata kepada Imam Malik telah menyampaikan hadis kepada kami Nafi'. Nafi' lalu mengatakan sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha mawjudun bila makan, Allah tidak ada tempat-tempat. Kalau sempat ini dimasukkan dalam riwayat ini, lalu kita cari dalam kitab Syafi'i tak ketemu, dicari dalam kitab Malik tak ketemu, dicari kepada murid-murid Nafi' semuanya tak ketemu, antum telah memasukkan riwayat atas nama Imam Asy-Syafi'i. Apalagi dalam masalah akidah. Maka hati-hati dengan modus seperti ini. Karena hari ini karena tren-tren sanad, akhirnya disebutkan ini bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini, bertemu ini. Berapa banyak rawi bertemu dengan rawi pendusta, tapi dia tidak riwayatkan daripadanya. Jelas? Kita pasuk ngaji sanad nampak balik ni. Terus ngaji sanad, kalau tak kicu di nantarang. Ini kebanyakan memang tak paham, walaupun sudah punya label kadang-kadang anggota majlis titik-titik, tapi dalam bab ini banyak yang masih blank, sehingga bisa dikicuh dengan barangnya terang tapi tak kicuh juga. Apa pasarnya? Hidup lampu tapi biasa jalan kolom-kolom, akhirnya silau oleh gelar, silau oleh posisi, silau dengan retorika. Di sinilah penting kita kembali seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadhal ilma min ainil ilmi sabat, siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya langsung. Apa mata airnya ilmu? Tak tahu juga, terpaksa lama kita ceramah. Al-Quran was sunnah. Bersih tak airnya? Bersih airnya. Siapa yang menciduk langsung
atau menciduk? Tak juga, menyanguk langsung. Sama tak paham, nyanguk. Ngambil air langsung dari mata air, jernih apakah? Tidak jernih. Jernih apa enggak? Jernih. Tapi siapa yang ambil ilmu dari aliran-aliran? Kalau pas alirannya berkarat, airnya pas alirannya berlumpur, airnya berlumpur. Pas airnya pembuangan limbah, akhirnya limbah. Siapa yang ambil ilmu dari ainul ilmi, dari Al-Quran dan hadis, thabat, akan kokoh. Wa man akhadhal ilma min jarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari tempat mengalir-ngalirnya, kan banyak aliran-alirannya tuh, ya kan? Apalagi dalam Islam ada 73 golongan. Selain urut utama jelas bersihnya, kemudian gang-gang ini banyak masalahnya. Nah, ada gang yang berkarat, ada gang yang berlubang, ada gang yang rusak, ada gang yang berkarat, ada tempat pembuangan sampah, dan seterusnya. Maka man akhadzal ilma min jarayanihi akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Jelas tak? Wa malat bihil ibarat, dia akan cenderung mengikut retorika, cenderung mengikut retorika. Kalau retorika yaitu para apa namanya yang di apa namanya yang bagian di pengadilan tuh, yang tukang pembela apa namanya, pengacara. Kalau antum nak belajar retorika, membela yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, belajarlah pada pengacara. Pengacara itu masya Allah luar biasa pintarnya, iya kan? Iya enggak? Dan jelas salah pun antum bisa ringan nanti karena kehebatan pengacara. Dalam agama kalau dipakai dengan sistem pengacara, maka kita akan cenderung pada yang pandai berretorika. Yang pandai berretorika tentu saja di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya Ustaz ya, bisa nanti dirahul halal sampai di ikan buruk haram. Karena apa? Retorika. Akhazathu amwajul fitan syubhat wa malat bihil ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Dia bingung dengan banyaknya pendapat. Kalau orang bingung biasanya bisa memutuskan. Orang bingung bisa memutuskan. Dia ada melamar udah 2 bulan, gimana Ji? Keputusannya bingung sayang. Terlalu banyak masukan. Iya kan? Di sini bilang, oh jangan ragu, ayahnya taat, datuknya hebat, neneknya masya Allah mengkilat, ya, orangnya kaya. Dengar pula sebelah sini, oh jangan, itu orang terlalu kaya. Jadi menantu orang kaya itu menderita batin, begitu kan? Akhirnya bingung dia. Coba kalau dia langsung ke calon mertuanya, Pak, andai saya jadi menantu Bapak, saya jadi tuan rumah atau jadi budak? Tanya langsung. Kalau antum berani bilang begitu, antum langsung ditolak. Kalau langsung ditolak berarti memang dia siap untuk berbuat antum. Tapi kalau dia memang berharap antum jadi menantu, nah pasti dia bilang gitu. Tidakkanlah orang seperti kamu saya jadikan budak. Kamu masya Allah ustadz besar di Abdullah bin Umar, saya harus jaga ini. Iya kan? Tuh tengok menantu saya, baru 2 bulan menikah saya belikan Pajero Sport. Kamu besok insya Allah saya belikan. Kalau demikian masih ragu antum? Ragu? Enggak. Apalagi dia bilang ini anak saya, tahu nggak? Sejak kecil tak pernah berkelahi. Ondemah. Berbunga-bunga itu kita. Cantik
kaya, ayahnya beri garansi. Pokoknya kalau nanti kamu sempat kelahi sama dia, insya Allah bukan karena dia yang buruk, kamu yang jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya kalau langsung ke sumbernya yang asli, insya Allah lebih meyakinkan. Jelas? Tapi kalau dengar sini, dengar sana, dengar sini, dengar sana, antum minta pendapat sama dia yang sebenarnya udah lama nyimpan hati, pasti membuat isu yang tidak sedap. Setelah antum berhenti melamar, 2 jam setelah itu masuk lamarannya. Iya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, jadi ambil ilmu dari sumbernya yang asli. Terus antum kan tidak bertemu Allah, tidak bertemu Nabi, itu paham awaknya. Paham kita itu. Tidak ada kita mengklaim pergi ke Madinah, saya pernah bertanya, tidak ada. Antum aja yang klaim itu, ya kan? Antum yang klaim syekh kami bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan bangun, betul kan? Betul kan? Hebat sekali. Abu Bakar banyak masalah yang dia hadapi, Umar banyak problema yang dia hadapi. Antara Ali dan Muawiyah terjadi perselisihan yang sampai tumpah darah. Tak pernah mengklaim bangunkan, sul bangun, tak ada. Tiba-tiba antum pergi haji, tiba-tiba Nabi bangkit dari kuburan cium lutut antum. Percaya juga antum yang kayak gini. Saya ada di Madinah hari itu, tidak ada isu pun tak ada. Awak ikut juga lah mengantar-ngantar jemaah. Kalau sudah musim haji itu mungkin kalau tidak 24 jam, tapi sebagian waktu di dekat Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di Makkah. Kalau sempat Nabi keluar, pastilah banyak yang tahu. Dekat Raudhah itu berebut orang ke situ. Tiba-tiba percaya juga kita di negeri ini, karena memang ambil ilmu dari alirannya keruh. Kalau keruh tidak nampak, memang coba nyelam di air keruh, nampak? Tidak. Tapi coba ambil dari sumber yang asli. Akidah seperti ini tidak ada di umat ini. Sebagian bilang Masya Allah, dia kalau nanyakan sahih tidak sahihnya hadis langsung ketemu Rasulullah. Kalah Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari harus salat istikharah dulu setiap menuliskan satu hadis. Di mana? Di Raudhah, dekat di dalam Masjid Nabawi. Di samping sana ada kuburan Nabi. Untuk apa dia capek-capek sampai 16 kali terbangun dalam satu malam untuk menulis dan meneliti hadis? Awak bangun juga tapi paling ke WC 3 kali, tapi tetap semuanya ke WC, tidak ada baca buku. Imam Bukhari tidak. Kalau andainya karena kewalian seseorang, karena kesalihan seseorang dekat dengan Nabi SAW bisa membangunkan Nabi, tak ada yang sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia nak perangi orang-orang murtad, ketika dia nak perangi orang-orang tak mau bayar zakat, kan terjadi khilaf antara dia dengan Umar, ya kan? Harusnya kan begitu aja. Kalau antum kata tidak boleh, menurut saya mesti. Ayo kita tanya ke Nabi SAW. Ya dah. Ternyata Abu Bakar tidak melakukan itu. Tak mungkinlah wali antum lebih hebat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wali antum tak jelas tak masuk surga atau tidak, sedangkan Abu Bakar pasti masuk surga. Kalau ini boleh dilakukan, sia-sialah usaha Ahmad bin Hanbal yang sering tak tidur pada waktunya, Ishaq bin Rahuyah yang jarang tidur di kasur karena mencari ilmu, Yahya bin Ma'in menghabiskan tak kurang dari 700 miliar rupiah untuk menuntut ilmu. Kan tak payah-payah kan? Kalau seandainya bisa diteliti dengan hanya membangunkan Nabi dari kuburannya, salat aja dia 1000 rakaat sehari, atau zikir 7.000 sedikit tuh saya. Ada yang bilang zikir 7.000, 70.000 sedikit itu.
Yang banyak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir ala kulli ahwalihi, berzikir dalam segala keadaan. Ada yang lebih hebat dari Rasulullah? Makanya memberi zikir 3.333, 4.444 dan seterusnya. Pengalaman pribadi yang tak jelas, entah masuk surga entah tidak. Lebih baik kita mengikut Nabi yang pasti masuk surga, karena ini jernih airnya, bersih akidahnya, tidak terkontaminasi oleh aliran-aliran yang banyak limbahnya. Apalagi secara teori dan secara aplikasi, ibarat air itu semakin kehilir semakin berkotoran. Air semakin kehilir semakin bersih ya. Hah? Antum coba nanti pergi ke hulu Sungai Kampar. Sungai apa ini? Rokan ya, Sungai Rokan. Di mana hulunya? Nggak pernah sampai. Pergi sana nanti. Tengok, habis itu pergi ke hilirnya, ke Rokan hilir. Coba buat penelitian, mana yang lebih jernih? Di sana hulu atau di hilir? Ustaz, jawab saya. Pasti tak? Alhamdulillah, pasti katanya. Yang di hulu lebih jernih. Nah, kira-kira Islam itu, ini pakai teori dulu ya, pakai teori dulu. Kalau Islam itu hulunya di mana? Islam itu hulunya di mana? Madinah. Iya Ustaz, karena Makkah kan tak subur waktu itu. Medan Nabi hijrah ke Madinah. Madinah ahlan wa sahlan wa marhaban. Sampai diriwayatkan pula, tapi tak sahih riwayatnya, tala al-badru alaina. Tapi riwayatnya ditahqiq oleh guru kami Profesor Anis, bahwa riwayat ini hanya masyhur di sejarah tetapi tidak sahih secara sana. Ala kulli hal, antum nak melakukan itu tidak masalah, saya tidak marah dong. Nah, karena Nabi itu memang cahaya, Nabi itu rembulan, Nabi sebutlah pujilah Nabi dengan segala pujian, tidak masalah dia. Yang takut dia. Boleh tak puji Nabi? Boleh tak memuji Nabi? Kok ragu tuan-tuan? Boleh benar. Yang tak boleh hulu pada Nabi, karena dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata tu lambat, jawab tu lambat selesainya. Baik, ma'asyiral kiram, sampai di mana tadi? Nah, lupa tentu gara-gara itu. Madinah adalah hulunya Islam. Kalau kita hilirnya kan paling timur kita. Kan paling timur. Kalau yang paling timur Merauke namanya. Yang paling barat Marrakesh namanya. Di Maroko. Nah, kalau ada yang bilang misalnya hati-hati dengan Islam yang berasal dari Madinah, menurut antum gimana ini? Hah? Maksud langsung. Percaya ndak antum bahwa di hulu Rokan keruh, di hilir Rokan jernih? Percaya antum? Hah? Percaya? Kalau percaya itu lepaya itu tuan-tuan. Ini secara teori ya, secara teori. Sebab datangnya dari Madinah menuju ke sini pasti banyak simpang-simpangnya. Sah? Apalagi di antara yang bawa tu suka pula masuk-masuk gang pula. Jelas? Terbawalah banyak, kadang-kadang mohon maaf, sampah pemikiran, sampah pengalaman, termasukkan, tercantolkan ke dalam ajaran Islam. Seperti tadi itu, Nabi bisa dibangunkan untuk menanyakan masalah agama langsung. Imam Syafi'i tak sanggup, Imam Ahmad tak bisa, Abu Hanifah tak boleh, Imam Malik yang tinggal di Madinah tak pernah. Ya tak? Mereka kalau nak tahu bagaimana petuah Nabi, mesti menggabungkan malam dan siang hari untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i kena wasir gara-gara duduk lama menuntut ilmu.
Awak paling-paling pegal-pegal aja, dah besok ndak datang lagi. Lama Ustaz ceramah sampai jam 2 katanya. Mereka Imam Syafi'i rahimahullah sampai kena wasir. Bahkan muridnya Harmala ibn Yahya Tujibi mengatakan, ra'aitu Syafi'iyyu yusalli fil jami', Jami' Amr bin al-As di Mesir, wad-damu yasilu min basuratihi. Saya melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tetap datang ke masjid salat berjamaah, padahal darah mengalir dari wasirnya. Inna lillahi, rahimakallahu ya Syafi'i, rahimakallahu ya Imam Asy-Syafi'i, rahimakallahu ya Imam Syafi'i. Mana kita yang ngaku mengikut mazhab Imam Syafi'i, gara-gara pendapat Imam Syafi'i solat berjamaah sunat muakkad, lebih sering tak solat berjamaah daripada solat berjamaah. Ini imam kita yang mengatakan solat berjamaah sunat muakkad bagi personal, sedangkan bagi kolektif orang fardu kifayah, lebih fardu daripada solat jenazah. Saya ulang lagi, banyak yang tak jolena, bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf bapak dan ibu saya muliakan, biasanya Nabi kalau dengar tangisan anak berhenti dia. Berhenti gitu. Atau dipersingkat sholatnya, maknanya berarti ceramah harus dipersingkat ini. Terpaksa, mohon maaf. Ya tidak apa-apa. Anak menangis itu normal, tapi kalau maknya ikut menangis tidak normal. Itu aja. Jadi seakan sampai maknya menangis. Iya, saya berusaha sampai mak menangis. Lama Ustaz katanya. Iya, saya gimana tidak nak melepas rindu dengan tuan-tuan. Lama nak cari peluang baru dapat hari ini. Ini entah kapan lagi nih Ustaz. Ya entah kapan lagi. Pokoknya pandai-pandai aja lah tuh. Ya pandai-pandai menekan saya. Dan semoga ada jadwal yang di cancel di tempat lain. Saya rindu sama antum memang, tapi apa boleh buat, kadang-kadang ibarat apa patah ingin hati nak memeluk gunung, apa daya terlalu tinggi. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi Ustaz? Antum memang suka menyimpang. Kalau ada yang katakan bahwa Islam yang datang dari hulunya Madinah, berhati-hati terhadapnya, maka ambillah Islam yang ada di hilirnya, yaitu Islam Nusantara dan semisalnya. Berarti antum mana harus dicurigai ini, sebab tak ada air yang lebih jernih di hilir daripada di hulu. Tak ada yang lebih jernih di pelimbahan daripada di mata airnya. Madinah itu mata airnya. Ini secara teori, dan memang secara aplikasi seperti itu pula. Alhamdulillah saat ini negaranya sendiri berdiri di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, dan manhajnya mengikuti pemahaman as-salafus salih, ilman wa amalan wa i'tiqadan. Ilmunya ada berubah suara mik. Ilmunya, awak belum parau lagi, mik dah parau. Ini jangan-jangan ada yang setel di belakang. Kaum muslimin dan muslimat, isyarat nih Ustaz, isyarat nih taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya lupa apa saya katakan tadi. Secara ilmu, secara amal dan keyakinan. Kalau ada yang mengatakan tidak, buktikan dengan akhbarana Ahmad, qala akhbarana Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kada, insyaallah sami'na wa ata'na. Tapi kalau hanya kira-kira sebulan bertemu sebulan, sebelum bertemu sebulan, pemahamannya sama, antum keliru besar. Berarti antum tidak paham makna sanad yang dimaksud oleh ahli hadis. Mungkin antum pakai sanad ahli hadas. Nah, jadi kalau biar nak jelas nanti baca kitab Al-Ilma lil Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullah, itu detail.
dijelaskan, baca kita kata mustalah lagi, bahwa adanya bertemu seorang syekh dengan syekh di atasnya, syekh di atasnya, di atas sampai ke Rasulullah, tidak otomatis semua yang dijalankan oleh syekh ini seperti diriwayatkan dari Nabi SAW. Nggak ada satu pun sanad yang dengan dia seluruh ajaran Nabi melalui jalur itu, nggak ada. Jelas? Lai jaleh ala jaleh ala tarang. Jadi jangan takicuh dinan tarang yang sejelas-jelas ini, tapi karena hilang patu dek katuju, banyak juga yang mau ditipu. Ibarat lampu terang di siang yang terang benderang, mau juga takicuh dinan tarang. Oh masya Allah, sanad karena tidak mengerti makna yang dimaksud oleh ulama hadis tentang sanad, atau mengerti tapi sengaja mempelintir apa yang dimaksud oleh ulama hadis. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Madinah adalah sumbernya jernih secara aplikasi dan secara teori. Alhamdulillah bisa kita buktikan, bisa dibuktikan dengan riwayat, ya, dengan riwayat baik yang dengan sanad yang kita miliki, atau cukuplah kita dengan Imam Bukhari, cukup dengan Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, karena sanad belakangan banyak kezabinnya. Saya nak nanya sekarang, ada enggak di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah berdusta sekalipun dalam hidup? Ini senyum penuh arti semua. Ayo tunjuk tangan yang tak pernah dusta sekalipun. Alhamdulillah enggak ada ya. Makanya kalau sempat riwayat hadis masih berlaku sampai masa ini, tak satu pun hadis diterima. Sebab sanadnya penuh dengan muttahamina bil kazib, orang-orang tertuduh berdusta. Ya, orang yang tertuduh berdusta, seperti fitnah yang mengatakan siapa yang belajar akidah seperti ini, Wahabi misalnya, yang mengatakan Allah di atas dan semisal, hati-hati nanti jadi pembunuh. Coba lihat, baik di sini maupun di negeri yang disebut Wahabi, di Arab Saudi, berapa banyak jemaah haji yang terbunuh? Ada yang pernah haji? Haji? Dah pernah haji? Haji ke Kolun, pakai peci haji ke Makkah. Alun. Naam, baik. Allahumma hajjabih. Semoga antum naik haji nanti. Yang sudah haji, sama. Oh, baik, tidak ada masalah. Ini bukan peci haji, ini peci orang Arab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka nak pakai peci Arab, nak pakai peci nasional, tak ada pasal. Ya, Mak ya? Baik. Atau antum kan pernah lihat siaran haji, selalu tengok nak? Selalu tengok. Kira-kira ekspresi jemaah itu dalam ketakutan atau dalam kegembiraan? Ustaz, gembira atau sedih? Alhamdulillah. Mereka dijaga oleh orang Wahabi atau bukan? Dijaga. Akidahnya akidah Wahabi atau bukan? Iya, Wahabi kan? Baik. Mereka seperti melihat zombie atau tidak? Enggak. Tanyalah orang tua-tua yang pergi haji. Tua, lelo mak haji tu, alhamdulillah yung. Lain cinan maulang, lain. Kau bisa ti ayin haji yang. Tiap hari nak naik haji katanya. Orang umroh juga seperti itu. Kesannya selalu menyenangkan. Lalu ada yang mengatakan nanti jadi zombie-zombie. Dusta apa tidak? Dusta apa tidak? Bohong apa tidak? Fitnah apa tidak? Kalau sempat hadis diriwayatkan hari ini dengan sanad seperti ini, maka hadisnya terhitung hadis palsu. Jelas tak? Lejale. Sebab ana 15 tahun di sana. Kan sebentar, cuma hanya 15. Lalu antum masya Allah dengar orang yang singgah 15 jam.
yang masuknya ke sana hatinya penuh dengan kebencian. Jelas? Ya, orang yang tak suka memang dikasih pun madu dibilangnya racun. Apalagi dia jahil mana madu mana yang racun. Apalagi ngambil ilmu dari berbagai aliran tadi. Ini berkarat, ini berlumpur, ini limbah. Jadi masalahnya Al-Quran ini kan kata Nabi hujjatun laka au alaik. Siapa yang mempelintirnya masuk dalam paralon yang tidak bersih, air keluar tidak bersih. Ini air bersih, ada gelas kosong, kita buat kotoran di dalamnya 1 titik saja, mau antum minum? Padahal sedikit aja kotornya. Makanya kaum muslimin dan muslimat bersihkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ambil dari ainul ilmi, jangan ambil dari aliran-alirannya, bingung antum nanti. Makanya yang benar ungkapannya ahlus sunnah itu bukan mazhab akidahnya aliran ini, mazhab fikihnya mazhab ini, kemudian tasawufnya ini, dan tarekatnya ini, tidak. Ini keliru besar ini. Yang benar ahlus sunnah itu seperti kata Imam Ahmad, ahlul hadis itu kullu man yasta'milul hadis, orang yang selalu memakai hadis. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau bisa kau tak garut kepala kecuali pakai hadis, jangan garut kepala dulu, cari hadisnya dulu kalau bisa. Macam mana Rasulullah menggarut kepala, apa 2 jari 3 jari. Tapi kalau enggak ada berarti min babil mubahat, karena al aslu fil asya al ibaha. Jelas? Ini yang ahlus sunnah itu yang senantiasa bersama sunnah. Jadi tidak punya aliran, karena aliran itu menyimpang. Kalau sudah punya nama selain sunnah, ketahuilah itu aliran menyimpang. Kalau mazhab tidak membuat aliran dia. Kan tidak membuat aliran kan? Mazhab, aliran. Lupa lagi antum tadi. Mazhab, aliran dia, tidak berbeda pendapat. Tidak membuat aliran baru agama. Tidak ada aliran Syafi'iyah, tidak ada. Yang ada mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau sudah akidah, maka aliran Qadariyah, aliran Syiah, aliran Murji'ah, aliran Asy'ariyah, aliran ini, aliran itu. Maka ahlus sunnah itu jangan dirubah, bahwa ahlus sunnah setiap yang pakai sunnah ahlu sunnah, siapapun imamnya, tidak ada masalah. Seandainya pun antum misalnya imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi setiap masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab mendahulukan sunnah, antum ahlu as-sunnah. Tapi kalau antum mengaku Asy-Syafi'i rahimahullah, mazhab saya bermazhab Syafi'i, tapi yang antum amalkan bila bertentangan dengan sunnah, berarti antum ahlus Syafi'i, bukan ahlu as-sunnah. Maka semakin banyak kita menerapkan sunnah, semakin dekat kepada ahlus sunnah. Semakin jauh kita meninggalkan sunnah, semakin jauh dari ahlu as-sunnah. Jelas? Jaleh. Tentu anda mulai marah dengan saya nampaknya. Ada yang tersinggung bilang aja. Ustaz, saya jangan terbegitu-begitu terus Ustaz, vulgar sekali. Ya, saya mumpung di negeri 1000 sunnah ya. Apa namanya? 1000 sunnah. Oh, 1000 Pak. Baik, ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apapun namanya. Ya, tetapi tak keluar dari sunnah, antum ahlu as-sunnah. Makanya statement yang benar, ahlus sunnah dimanapun berada, ahlus sunnah dimanapun berada adalah mereka yang menegakkan sunnah. Soal mazhab, nak Syafi'i pilih sendiri, nak Maliki pilih sendiri, nak Hambali silahkan, tidak ada masalah. Nak Dasmani tak apa. Tapi siapa pula Dasman sehingga patut diikuti? Belum. Jelas ya? Jelas? Jadi
yang menjadi patokan ahlus sunnah itu yang mengamalkan sunnah. Dengan demikian nanti bersihlah kita dari aliran-aliran yang menyimpang. Bersih akidah kita karena berdasarkan sunnah. Bersih ibadah kita karena berdasarkan sunnah. Bersih muamalah kita karena berdasarkan sunnah. Bersih akhlak dan adab kita karena menerapkan sunnah. Jelas? Jelas itu? Oleh sebab itu, inilah yang sebenarnya menyatukan umat, bukan dengan membuat sekat-sekat bahwa ahlus sunnah adalah mesti mazhab Syafi'i. Nanti yang tak ikut mazhab Syafi'i merasa terkucilkan. Betul? Betul? Indonesia ini memang mayoritas Syafi'i. Betul, saya yakin. Termasuk saya katakan ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nas tashaffa'u. Siapa saya ini bermazhab Syafi'i sampai mati. Bila mati wasiat saya kepada seluruh orang ikut mazhab Syafi'i. Ini tidak suka nampaknya. Antum tidak suka nampaknya. Antum belum belajar Imam Syafi'i secara dekat. Ya, nanti ikut kajian kitab Ar-Risalah ya, setiap pagi subuh hari Jumaat. Langsung ke Saudi TV sahabat Ustaz Dasman atau Kampar Mengaji. Ikuti ya. Jangan sampai tidak, biar paham maksud saya. Kalau tidak nanti lain pandangannya, kok majak mazhab Ustaz nampaknya. Jelas? Sebab Imam Syafi'i mengajarkan tak halal antum menyalahi sunnah karena perkataan siapapun termasuk beliau sendiri. Masih marah? Masih marah? Tidak, alhamdulillah. Antum mau cepat hilang marahnya. Ini beruntung yang dapat suami. Dan istri belum? Alhamdulillah, beruntung yang dapat suami beliau ini. Marah cepat, ridhonya cepat. Alhamdulillah. Yang penting ada dalilnya. Alhamdulillah. Kaum muslimin. Jadi saya Syafi'i selama hidup, dan bila meninggal saya wasiatkan orang ikut Imam Asy-Syafi'i. Apa sebab? Imam Syafi'i wasiatkan, bila bertentangan pendapatku dengan hadis Nabi yang sahih, saya rujuk dari pendapat saya sekalipun setelah saya mati. Sekalipun setelah saya mati. Berarti ada yang salah? Ada yang salah? Tidak, alhamdulillah. Dan kalau perlu, mudah-mudahan kita tak menemukan pendapat Syafi'i yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, patokan kita ahlus sunnah itu adalah yang mengamalkan sunnah. Soal antum nak punya organisasi masyarakat ini, tapi patokannya sunnah, ahlu sunnah. Tapi kalau seandainya antum walaupun menyebut ahli sunnah tapi memusuhi sunnah, antum ahlud dalal. Jelas? Walaupun antum berkor-kor kami ahli sunnah yang asli, lalu kita katakan ini sunnah Nabi dalam masalah akidah ini, oh enggak, ini bukan itu maksudnya. Antum tahu maksud Nabi bukan itu dari mana? Oh enggak, menurut akal saya, Syekh, maksud seseorang itu dipahami dari apanya? Antum paham ceramah saya dari mana? Dari ucapan saya, kemudian dari perbuatan saya, kemudian dari sikap saya. Itulah sunnah Nabi SAW. Memahami apa yang dimaksud oleh Nabi, lihat hadis ucapannya, kemudian lihat hadis perbuatannya, kemudian lihat hadis sikapnya terhadap perbuatan masyarakat pada masa itu. Bila ada pada salah satu yang tiga ini, berarti antum ikut sunnah. Kalau seandainya tidak, antum ngarang sendiri. Itu namanya mandai atau tongkau. Mana yang bagus, tongkau atau mandai? Tidak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah sami'na wa ata'na. Ya, saya ulang lagi, sebagian menafsirkan perkataan Nabi tidak dengan Nabi, dia tafsirkan sendiri. Itu namanya mandai. Jelas? Maka kita dan ulama fikih, ulama apapun menafsirkan perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, menafsirkan perkataan Nabi dengan takrir Nabi, karena tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam.
termasuk qiyas sekalipun, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu qiyas? Nah, nanti belajar usul fikih kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, insyaallah di akidah kita bersih dengan sunnah, di ibadah kita bersih dengan sunnah, di muamalah kita bersih dengan sunnah, di akhlak dan adab kita bersih dengan sunnah. Akhirnya ahlus sunnah itu semuanya di seluruh dunia adalah yang mengamalkan, yang meyakini, yang menta'zim, yang menjunjung tinggi, yang mempelajari, yang mengikuti as-sunnah. Karena tidak sunnah itu tidak bermanfaat kecuali liman ittaba'ah, kata Imam Syafi'i. Yang bermanfaat sunnah Nabi itu bagi yang ikut, bagi yang tahu tidak bermanfaat. Berapa banyak orang tahu merokok berbahaya, lalu kita ingatkan, tuh merokok itu tak baik tuh. Tahu saya, belum lagi nenekmu lahir saya sudah tahu rokok itu bahaya. Iya dah, tak guna tahu itu tuh. Yang guna adalah kalau sudah tahu bermudarat tinggalkan. Iya dah. Atau misalnya dah masuk waktu maghrib masih narik-narik kambing dia di kandangnya. Orang dah mau qamat, lalu kita ingat tuh, itu orang mau qamat. Kamu tahu nggak? Saya sudah 3 kali ini haji. Sekali salat Masjid Haram lebih afdal 100.000 kali salat masjid lain. Mati kamu salat ke masjid tak sama dengan salat saya, katanya. Ini tidak guna, karena dapat hadiah untuk meninggalkan kewajiban. Nanti antum kalau dapat juara umum anak kita di SD, antum nasihatnya ke anak gimana? Udahlah nak, berhenti aja lah, kamu sudah jadi juara, gitu ya. Saya ulang lagi, bila anak antum jadi juara umum di sini, kan berarti sudah paling hebat di antara teman-temannya. Dari 4 lokal, dari 10 lokal, dia yang paling hebat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah setelah dia menjadi orang hebat seperti antum bilang berhenti belajar? Hah? Berhenti belajar? Enggak. Ini tidak sesuai dengan ruh yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi katakan Abu Bakar Siddiq fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Uthman wa Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, lalu disebutkan seluruh yang 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Apakah Abu Bakar berhenti berinfak? Apakah Utsman berhenti menyumbang? Apakah Umar berhenti untuk teguh di atas sunnah? Tidak. Jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kita selesai sampai di sini. Bersihkan akidahmu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bersihkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah jelas, kita berhenti sampai di sini. Kalau sudah jelas juga tidak ada tanya jawab lagi. Kan dah jelas tadi itu. Ada tanya jawab lagi? Ustaz, kita tutup aja. Oh jangan lanjut. Karena sudah di stop tadi. Ada stop. Antum bilang dah jelas. Kalau antum bilang belum tadi, saya teruskan. Ya. Jadi ahlus sunnah adalah yang ikut sunnah. Dah selesai. Alhamdulillah.